Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Raharjo, NPM 201000048 dari kelas A. Saya ingin memenuhi ujian akhir semester Hukum Dagang. Saya akan melakukan presentasi. Syarat mendirikan PT. Syarat umum mendirikan PT persona terbatas di dalam pembuatan atau mendirikan sebuah PT, tentu ada beberapa syarat mendirikan PT, diantaranya fotokopi KTP, KK, dan NPWP. Para pemegang saham dan juga pengurus serta minimal harus 2 orang. Foto 3x4, latar belakang merah, khusus untuk direktur perusahaan, fotokopi PBB tahun terakhir sesuai dengan domisili perusahaan milik Anda, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor ataupun bukti dari kepemilikan tempat usaha, surat keterangan RT atau RW apabila dibutuhkan, dan ini juga untuk perusahaan yang berdomisili yang berada pada lingkungan perumahan, khusus untuk luar Jakarta. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung apabila berdomisili pada gedung perkantoran, surat keterangan donasi dari kelurahan setempat, stempel perusahaan, kantor berada pada wilayah perkantoran, plaza atau ruko, ataupun tidak berada dalam wilayah pemukiman. Syarat mendirikan PT tak hanya dilihat secara umum saja, melainkan ada beberapa syarat penting lainnya jika dilihat secara formal, tepatnya berdasarkan pada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, diantaranya seperti pendiri minimal 2 orang ataupun lebih dengan posisi direktur dan komisaris, nama perusahaan, usulan pemegang saham dalam suatu perusahaan, dan pendiri wajib untuk mengambil bagian dalam akta pendirian harus disahkan langsung oleh Kemenhukam, Kementerian Hukum dan HAM, menetapkan nilai modal dan juga modal di sektor yang mana memiliki nilai modal sektor minimal sebesar 25%. Tepatnya pada modal dasar. Klarifikasi perusahaan. PT kecil modal sektor lebih dari 50.000. PT menengah modal sektor lebih dari 500.000. PT besar modal sektor lebih dari 10.000. Pengurus harus terdiri dari minimal 1 orang direktur dan 1 juga komisaris. Akta notaris harus berbahasa Indonesia. Pemegang saham harus WNI dan badan hukum yang nantinya didirikan harus menurut hukum Indonesia. Perbedaan antara PMH dan Wan Prestasi. Perbedaan paling mendasar antara Wan Prestasi dan PMH adalah dasar pengaturannya. Pengaturan Wan Prestasi secara khusus diatur dalam ketentuan pasal 1343 Kitab Undang-Undang Dasar Perdata (KUH Perdata) yang didasarkan pada adanya cedera janji dalam satu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wan prestasi apabila orang tersebut atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau ia melanggar perjanjian. Dan wan prestasi seorang debitur terdiri dari 4 macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan pengaturan PMH secara khusus diatur dalam ketentuan 1365 KUH Perdata, yaitu setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain diwajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut berdasarkan pengertian tersebut dan jurisprudensi di Indonesia. PMH adalah perbuatan yang memenuhi kriteria bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata ususila, atau bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki
seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Wan prestasi dan PM. Sumber hukum. Wan prestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan atau agreement. PMH menurut pasal 1365 KUHP timbul akibat perbuatan orang. Timbulnya hak menuntut konprestasi. Hak menuntut ganti rugi dalam konprestasi timbul dari pasal 1243 KUH Perdata yang prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai atau masih. Timbul hak menuntut PMH. Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi. Tuntutan ganti rugi wan prestasi. KUH Perdata telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wan prestasi. PMH. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian bisa digugat ganti rugi nyata dan kerugian imaterial. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester hukum dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.